Riko, tanggal 13 bulan 7 1968. Iya, betul. Riko melakukan pesugihan dengan membawa tumbal, dibawa ke gunung, lalu dikorbankan, mendapatkan memang kekayaan dan pernah ketahuan karena itu adalah hasil penculikan, sudah bertanggungjawabkan secara hukum, polisi, dan sekarang sering mendapatkan gangguan tangisan bayi. Makanya malam hari ini datang ke menembus mata batin supaya bisa hidup lebih normal dan tenang. Iya, betul. Menumbalkan beberapa itu dengan maksud dan tujuan untuk pengelarisan atau pesugihan. Iya. Dengan tujuan supaya kaya-kaya. Kaya raya, betul. Baik, berbicara tentang bayi dan bayi, saya senang sekali dengan anak-anak kecil dan bayi. Nah, saya bawa teman hari ini, anak ambar saya. Dan saya butuh dupa juga. Saya ingin mencari tahu melalui teman saya sebenarnya apa yang terjadi. Apakah ada missing cerita yang tidak diceritakan atau memang sudah komplit. Ntar kita lihat. Iya, dia bilang sering ada tangisan bayi soalnya dalam hidupnya. Ketika sebenarnya saya juga dengar tangisan bayi sih. Dan saya mendengar tangisan bayi. Dan saya ingin tahu juga melalui perspektif yang berbeda dari teman saya. Iya. Bayi ambar. Dan teman-teman kamu ini bisa ngeliat dan mengungkap ceritanya. Apakah benar semuanya sudah diceritakan di sini gitu ya, Roy? Betul. Tapi first impression yang saya dapat dari Mas Riko memang betul pesugihan, seram, energinya negatif. Kamu bisa ngeliat dari mananya, Roy? Dari perawakannya, dari badannya, dan dari matanya. Matanya itu nggak putih ya? Antara kosong dan tidak kosong. Ya. Sudah menyesal tapi. Sudah menyesal. Berapa jumlahnya? Tidak terhitung. Lebih dari 10? Lebih. Itu umur berapa rata-rata nih bawa ke sana? Itu yang sekitar 3 bulan. Sebelum setahun? Iya, sebelum 3 bulan. Itu mutlak syaratnya. Itu Masih saat segar. mereka butuh ASI ibunya gitu malah Iya. dibawa jadi tumbal. Iya. Jahat banget sih. Kamu nggak mikirin, kamu punya anak kan? Saya nggak punya anak. Nggak ada. Oh. Kalau misalnya nggak punya anak pun harusnya juga bisa berpikir kan, kasihan. Iya. Iya. Pernah ada dari keluarga, keponakan, saudara gitu? Saya nggak pernah. Nggak pernah Nggak dari pernah. keluarga sendiri? Nggak pernah. Kenapa? Kebetulan saya nggak mau aja. Nggak mau. Jadi saya hanya melakukan yang di sekitar rumah saya aja. Di lingkungan Iya, Bapak? di lingkungan aja. Kalau saya bilang sih, Riko ini emang udah jadi kebiasaan sih, Bay. Iya ya. Jadi kayak satu dan satu, akhirnya lama-lama jadi banyak deh. Keterusan, nambah lagi. Saya mau diceritain deh Pak Riko. Waktu pertama kali Bapak Riko ini datang ke gunung untuk naruh itu, gimana ceritanya? Diambil dari mana itu? Terus apa yang Bapak rasain tuh saat meninggalkan yang masih merah di gunung sendirian? Pasti nangis dong. Gimana ceritanya? Ya waktu saya menculik dari rumah itu, emang sih sebenarnya pada dasar manusia kita ada rasa kasihan ya. Cuma karena ambisi saya yang ingin kaya, saya tidak ada punya perasaan gitu. Yang penting ambisi saya harus kaya gitu. Itu ada pepatah, ketika kekayaan membutakan hati Ya. dan tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Jadi semuanya dilakukan ya? Iya, semuanya dilakukan. Bapak bawa ke gunung Iya betul. dengan Iya. ini adalah semacam kayak kuncen atau gurunya gitu, guru spiritual yang ngajak Pak Riko ini menuju ke gunung tadi ya. Betul. Beliau masih hidup kah? Beliau sekarang sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Sudah ada. Nah, ilmu-ilmu warisan beliau bagaimana? Ya.
Cuma mungkin saya dengar-dengar sih ada cucunya yang masih mewarisin itu. Ya. Cuma kita istilahnya saya tahu gitu. Cuma saya nggak mau nanti orang-orang yang itu seperti saya. Nah, jadi yang mewariskan itu cucunya. Masih ada cucunya. Baik. Bapak dikasih jimat atau apapun itu nggak waktu melakukan pesugihan? Apa hanya ritual ini aja, bawa gunung? Saya nggak dikasih jimat apapun, cuma ritual itu aja. Bawa gunung lalu jadi kaya raya? Iya. Kaya raya lewat apa, Pak? Kaya rayanya jadi saya tuh di rumah saya tuh ada suatu kamar, emang khusus udah disediakan itu. Nah itu Terima seperti kasih. nanti datang itu tumpukan uang. Hah? Tumpukan uang dengan seketika. Tiba-tiba ada tumpukan uang di rumah? Iya, gitu. Saya harus siapkan kamar Kamar itu khusus? khusus. Nggak dipakai apa-apa? Nggak dipakai apa-apa. Bapak taruh apa di kamar itu? Situ saya tidak taruh apa-apa. Cuma itu kan buat istilahnya dari yang iblisnya itu, kamu siapkan kamar, nanti kamu di situ akan dapat kekayaan yang kamu inginkan. Berapa Berupa uang. biasanya sekali uang itu muncul? Itu banyak, kira-kira sekitar 5 miliaran. Mungkin Beberapa hari setelah itu? beberapa hari, nggak langsung, beberapa hari. Paling selang 4 hari lah. Itu Empat uang hari. asli, Pak? Uang asli. Sampai 5 miliar? Iya, 5 miliar. Banyak. Itu minimal sih. Oh, nggak ditangkap polisi sih? Udah ditangkap, Roy. Oh, Karena udah. ketahuan tapi nyulik. Hah? Ketahuan karena Oh, oke. pernah. Oke, saya hari ini bawa teman saya namanya Uns. Teman saya namanya Soun. Soun Bihun. Jadi Soun Bihun ini akan menemani kita hari ini dan sama-sama juga kekuatannya. Dia adalah anak Ambar yang tadinya jenazah bayi lalu kemudian dimasukkan ke dalam satu wadah atau boneka. Dan saya pengen nanya nih Soun, sebenarnya Pak Riko itu jujur apa enggak ya? Oke. Maaf banget ya, saya harus ngomong apa adanya. Sadis. Darah mengerikan. Soun, bantuin Uncle ya. Apa yang bisa dilihat dari Riko? Mohon maaf sekali. Riko sebenarnya udah punya istri belum sih? Sudah. Kamu suka mukulin ya? Kalau Jur. suka, Soalnya di sini teman saya bilang, maaf ya, ini namanya juga anak-anak ya. Iya. Mohon maaf sekali, agak frontal gitu. Itu si Om itu tuh suka mukulin istrinya sampai pegel mukanya. Apa pengung ya? Bonyok, bengep, Lebam. pengem, lebam, Lebam. pengang kupingnya sampai dang. Dang. Pekak. Itu terakhir kapan Pak Riko? ya itu saya sering sih. Kemarin kan masih ada Kemarin ya? masih. Tuh, kemarin katanya si siapa Soun, dia itu masih mukulin bininya. Karena di dalam Mas Riko itu tabiatnya memang udah nggak bagus. Kedua, dibawa pengaruh oleh sang-sang makhluk halus gitu. Oh, ada juga Iya. pengaruh makhluk halus karena Saya, ritual saya, dia. saya melihat makhluk halus yang sangat tinggi, besar, berbulu, tapi juga ada warna ijo-ijonya gitu loh bulunya. Saya tidak bilang ini buto ijo, tetapi sepertinya genderuwo, hanya perbedaan warnanya saja. Itu sih yang saya baca. Kekerasannya ini sangat dahsyat sekali. Darah keluar dari bibir yang pecah.